Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan saya ucapkan selamat datang pada para hadirin sekalian dalam short class Site Investigation, penyelidikan dan pengambilan data geoteknik pada sore hari ini. Baiklah, rekan-rekan sekalian, jika ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ella Pamia. Saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara pada sore hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, kita akan melakukan sesi foto bersama. Maka dari itu, dipersilakan bagi rekan-rekan untuk mengaktifkan fitur kameranya, ditunggu hingga 5 menit ke depan. Terima kasih. Sembari menunggu rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan fitur kamera, sekaligus saya sampaikan beberapa rules yang ada di dalam acara pada sore hari ini yang diterapkan agar mendukung kekondusifan kita agar berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama, mengganti username dengan instansi underscore nama. Berikutnya, mematikan mikrofon dan menyalakan kamera. Dan terakhir, itu dapat bertanya selama pemaparan materi berlangsung, namun dengan catatan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu nanti akan saya pandu untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan untuk segera mengganti format namanya untuk instansi underscore nama. Bagi rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya, dimohon disegerakan karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama. Karena di sini berhubung masih banyak teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya, maka ditunggu selama 2 menit ke depan. Baiklah, kalau begitu langsung saja sesi foto bersama akan dilakukan dalam hitungan ketiga. Satu, untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baiklah, lanjutkan slide kedua. 1, 2, 3. Baiklah, dilanjutkan slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3.
Baiklah, sesi foto bersama telah dilaksanakan bagi rekan-rekan yang tidak mengalami kendala atau hambatan jaringan. Dipersilakan untuk tetap mengaktifkan fitur kamera agar berjalannya short class pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, rekan-rekan hadirin sekalian, penyampaian materi akan dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB. Lalu nanti di dalam penyampaian materi, rekan-rekan dapat menyampaikan pertanyaan dengan catatan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu nanti akan dipandu oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan segera mendengarkan penyampaian materi mengenai site investigation, penyelidikan dan pengambilan data geoteknik dari pemateri kita yang sangat menarik kali ini. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 13 tahun di open pit mining operation, terutama di geotechnical engineering. Langsung saja kepada Bapak Insinyur Aditya Priyambudi dan ST IPM, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Ella ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mungkin untuk perkenalan ya, pertama kali tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ella sebagai moderator. Nama saya Aditya Priyambudi, ya bisa dipanggil Adit ya. Ya untuk pengalaman sih ya masih belum lama ya, masih baru tadi disebutkan baru 13 tahun. Kebanyakan di open pit ya, open pit, dan sekarang saya masih bekerja di open pit juga di tambang batu bara di daerah Kalimantan Timur ya, begitu. Mungkin nanti bagi rekan-rekan atau yang punya pengalaman di batu bara juga nanti bisa sharing juga di sini. Kita di sini diskusi saja santai, biar lebih rileks ya secara ini, dan mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung saja bisa langsung buka fitur raise hand tadi ya, Mbak Ila ya, seperti itu ya. Baik, mohon izin untuk sharing screen-nya ya. Saya untuk share screen ini bisa dilihat ya di layar ya, di monitor. Baik, jadi judulnya atau topik sore hari ini adalah geotechnical engineering untuk site investigation ya, atau penyelidikan dan pengambilan data geoteknik. Jadi ini adalah dasar-dasar atau ya levelnya level beginner lah ya, atau pemula yang akan berkecimpung di dunia geoteknik ya, atau di pekerjaan geoteknik. Sebelum kita melakukan analisa, biasanya kita memerlukan data-data yang diambil ya untuk kegiatan analisa tersebut. Kemudian untuk ini pengenalannya. Jadi pertama kali adalah perlakuan terhadap massa batuan dalam merubah bidang alam akibat penggalian atau penambangan, atau di samping itu juga di pembangunan infrastruktur ya. Jadi tidak hanya di pertambangan saja, jadi di pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, bendungan, itu juga memerlukan rekayasa teknik ya. Jadi geoteknik ini cuma bukan hanya di tambang saja, tapi di dunia sivil juga diperlukan untuk analisanya ya, seperti itu ya. Kemudian secara definisi untuk site investigasi itu adalah merupakan proses ya, proses untuk menentukan lapisan lapisan endapan tanah asli yang berada di bawah suatu struktur yang akan dibangun, atau di suatu tambang yang akan digali ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak memiliki pengetahuan mengenai tanah yang ada di bawah itu sebelum kita melakukan penyelidikan ya. Jadi biasanya dilakukan pemboran ataupun trenching dan segala macam seperti itu. Jadi itulah metode-metodenya. Kemudian dari situ kita bertujuan untuk mencari atau mengetahui sifat-sifat dari tanah, yaitu sifat fisik dan sifat mekanik. Kalau sifat fisik itu adalah sifat yang berupa seperti density, terus
fisik warnanya, terus jenis batuannya apa, seperti itu. Kalau mekanik nanti yang perlu kita lebih jauh lagi dikirimkan ke laboratorium geomekanik ya seperti biasanya ya seperti itu. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi tanah, stratigrafi biasanya ya dalam bentuk strata tanah ya atau stratigrafi secara geologi ya biasanya kalau di pertambangan. Eh, dan di sivil pun juga sama, ada perlapisan-perlapisan tertentu yang akan diselidiki dari penyelidikan ini. Kemudian menentukan lokasi dari ketebalan tanah. Jadi ketebalan dari strata tanahnya itu seberapa tebal, apa sih penyusunnya, materialnya apa aja, apakah clay, sand, apakah batuan fresh, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga untuk mengambil sampel. Sampel ini nantinya akan dikirimkan ke laboratorium biasanya ya untuk mengetahui kekuatan tanah atau batuannya. Terus kemudian yang terakhir adalah tujuannya untuk melakukan analisa geoteknik. Itu ada dua ya untuk di dunia tambang biasanya di kestabilan lerengnya biasanya atau lebih ke slope stability biasanya. Kalau di sivil biasanya daya dukung tanah ini berupa daya dukung untuk pondasi ya, pondasi gedung, pondasi dari jalan atau pondasi dari konstruksi yang lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh organisasi untuk penyelidikan geoteknik ya. Jadi di suatu instansi atau suatu organisasi yang pertama ini yang A ini adalah dilakukan secara in-house. Jadi semuanya sudah lengkap ya. Jadi dalam satu perusahaan sudah memiliki geotechnical team, terus kemudian mempunyai alat-alat yang bisa membantu mengambil data ya, atau seperti bor, core barrel seperti itu ya. Terus core box dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki apa namanya laboratorium dari soil mekanik. Jadi dalam satu perusahaan biasanya ada beberapa perusahaan yang besar dia mempunyai lab juga mempunyai alat bor juga kemudian timnya juga sudah mumpuni untuk melakukan kajian di in-house biasanya seperti itu ya. Eh, Kemudian yang kedua yang B ini untuk yang B untuk yang B ini di sini dari perusahaan atau organisasi itu hanya memiliki geotechnical team dan laboratorium saja, tapi dia tidak mempunyai alat bor atau alat untuk mengambil datanya seperti itu. Jadi perlu meng-hire suatu kontraktor bor untuk melakukan investigasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, jadi dan ini kebanyakan perusahaan ya di Indonesia seperti itu. Di suatu perusahaan hanya punya tim geoteknikal tapi tidak mempunyai alat untuk mengambil datanya dan tidak mempunyai labnya. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak lain ya, pihak kedua dan pihak ketiga ini untuk melakukan investigasi seperti itu. Baik, lanjut lagi. Di sini kita bisa melihat untuk diagram alirnya ya, diagram alir untuk melakukan analisa ya. Jadi data itu bisa kita ambil pada saat proses atau kerjaan eksplorasi ya. Jadi di sini di bekerja eksplorasi. Biasanya ya, kalau kita mau membuka suatu tambang, biasanya memerlukan eksplorasi ya. Jadi pemboran, setelah melakukan pemboran validasi biasanya, validasi. Nah, biasanya sih di pemboran detail untuk pemboran geotek ini dilakukan. Jadi pada saat sudah terpetakan jenis atau sebaran dari endapan tersebut, baru kita bisa menentukan beberapa titik yang kita anggap mewakili untuk dilakukan kajian geoteknik seperti itu. Jadi penyelidikan itu nanti ditempatkan atau
apa namanya, ditentukan berdasarkan dari nantinya desain pit yang akan ditambang ya. Jadi setelah ada optimasi atau setelah ada eh, analisa dari keekonomian dari tambang, baru masuk detail dari penyelidikan geoteknik, biasanya seperti itu. Jadi kemudian setelah tambang terbuka pun atau tambang sudah dilakukan, itu juga kita bisa ambil juga datanya, bisa kita lakukan dengan bor juga, atau kita bisa lakukan dengan field mapping ini. Jadi rock mass mapping kita bisa lakukan setiap periode ya. Jadi setiap ada eh, lereng yang terekspos, kita bisa ukur keberadaan, biasanya keberadaan ini nih, dari geological struktur ya biasanya ya. Jadi struktur bidang discontinue, entah itu join atau adanya apa namanya, sesar atau fault, nanti baru ketahuan biasanya pas pada saat lereng sudah terbuka seperti itu. Kemudian eh, data-data atau sampel yang diambil dari hasil pemboran ini kita akan kirimkan ke laboratorium. Laboratorium ini berupa sifat fisik dan sifat mekanik. Sifat fisiknya itu berupa moisture content biasanya, dan density atau specific gravity ini. Ini sebagai eh, item yang perlu kita uji ya. Tapi untuk di dalam software sendiri atau perhitungan, yang paling diperlukan adalah density ini atau unit weight, atau dia unit weight. Unit weight itu atau density nanti kita bisa inputkan ke dalam slide-nya. Kemudian selain sifat fisik, sifat mekanik juga perlu dilakukan pengujian. Sifat mekanik ada beberapa pengujian ya, seperti UCS, direct shear, dan segala macam. Biasanya yang kita cari adalah data ini, kohesi, dan sudut gesek dalam atau friction angle atau P. Ini yang biasanya yang biasa diambil ya, sama kuat tekan atau rock strength, biasanya ini yang umum diambil oleh para geotech engineer seperti itu. Kemudian setelah data terkumpul, kemudian dimasukkan dalam satu database. Usahakan database ini bisa rapih ya, rapih dan bisa kita akses dengan mudah. Kemudian untuk penamaan hole, terus kemudian penamaan litologi dan kedalaman itu harus sesuai dengan eh, apa yang diselidiki di lapangan seperti itu. Kemudian setelah itu baru dilakukan analisa stabil lereng. Analisa stabil lereng ini untuk mengetahui beberapa faktor keamanan, biasanya ditentukan oleh faktor keamanan. Jadi di sini biasanya saya melakukan penentuan faktor keamanan di 1.2 ya. Jadi ada beberapa geotech engineer yang itu di 1.3 biasanya ya. Umumnya dilakukan 1.3 untuk kriteria amannya ya. Tapi di setiap saya bekerja di perusahaan yang saya kerja, saya menentukan di 1.2. Jadi masih bisa diterima seperti itu. Kemudian setelah didapatkan nilai FK-nya, nantinya akan berupa geometri ya. Jadi geometri dari lereng, desain tambang. Nanti akan kita kirimkan geometri tersebut kepada pihak main plan ya, untuk bisa dibuatkan desainnya, desain penambangannya dengan kriteria geometri yang sudah kita tentukan, misalnya slope dan bench-nya ya. Bench-nya berapa dan slope-nya berapa sudutnya. Itu. Ini dari hasil simulasi yang akan kita lakukan di software nantinya. Oke, kemudian setelah itu, setelah dilakukan eh, pendesainan pit ya, setelah jadi, ini akan diaplikasikan di lapangan ya. Dan pada saat pengaplikasian lapangan ini kita harus dibarengi dengan monitoring. Monitoring bisa berupa visual monitoring untuk mengidentifikasi adanya ketidakstabilan ya, adanya munculnya crack, runtuhan batuan seperti itu.
Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan visual ataupun dengan menggunakan instrumen biasanya. Itu. Nah, ketika ditemukan ada beberapa kondisi atau eh, teridentifikasi adanya ketidakstabilan, kita perlu melakukan kajian ulang nih. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, gitu. Jadi eh, untuk analisa geotek itu biasanya tidak serta-merta langsung dalam satu kali kita analisa di awal sudah aman, kemudian aman sampai umur tambang itu ya itu bisa terjadi. Hanya saja pasti ada pada saat berjalannya waktu akan terjadi satu anomali-anomali tertentu yang ada di lereng tersebut. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita waspadai pada saat monitoring ini. Gitu. Baik, kemudian untuk tipikal batuannya, ini sebagai pengenalan aja ya untuk ini. Jadi tipikalnya ini adalah tipikal batu bara. Batu bara adalah dari sedimentasi ya biasanya ya. Ini skema pembentukan batu baranya. Jadi ini gambut ya. Jadi biasanya kalau dia masih termasuk ke dalam batu bara lignit atau batu bara muda itu biasanya tipikalnya batu baranya agak tebal-tebal ya, tebal-tebal. Kemudian struktur tidak terlalu banyak ada di sini ya, seperti itu. Kemudian ke bituminous atau subbituminous, biasanya ciri-cirinya batu baranya lebih tipis, kemudian batuannya juga cenderung lebih keras ya biasanya. Kemudian kalau udah di antrasit atau di coking coal biasanya dibarengi dengan eh, batuan yang keras dan batu bara sendiri keras juga ada beberapa kemungkinan terjadinya struktur geologi. Mohon maaf, Pak. Ini Ya, ada yang ingin bertanya dari Saudara Andi Baso Saweri Gading. ya Baiklah, silakan. dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, ada suaranya, Kak? Ya, Terdengar dengan jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, Pak Aditya. Ya, Laptop saya tidak punya fitur kamera ini. aman-aman Mas Andi. Salam kenal ya, saya fresh graduate dari Tambang UPRI Makassar. Baru-baru Iya, salam kenal menyelesaikan Mas. Ya, eh, dan skripsi saya, penelitian saya baru-baru ini membahas tentang kajian geotek. ya, Saya punya pertanyaan baik di Mas. slide sebelumnya tadi. Yang di Ya, mana Mas? Sini. jadi penelitian saya itu Pak, saya juga ambil tentang kestabilan, tapi kestabilan terowongan. Oh, terowongan ya. Terus terus masih ada sedikit kebingungan tentang pemilihan mengenai kriteria keruntuhan yang harus saya gunakan. Apakah saya menggunakan banyak jenis-jenis kriteria keruntuhan, ada Murkolom, Iya, ada Hook and Brown, dan Bron. yang Iya, telah dimodifikasi itu generalized Hook and Brown. iya, Pertanyaannya itu di kondisi seperti apa saya harus gunakan kriteria keruntuhan itu? Itu iya, pertanyaan pertama, Pak. iya. Pertanyaan kedua, dalam input data di software biasanya entah kalau di slide itu juga ada, tapi yang saya gunakan itu hari RS2, PES2 kalau Phase mungkin 2 ya. Iya, nah, di PES2 itu kan ada input data nilai residual batuan, nilai kekuatan residual batuan. iya betul. Terus saya tidak menemukan jurnal atau penjelasan apapun tentang berapa sih nilai yang saya harus gunakan, karena dalam input data yang dimasukkan itu kan cuma Ya, nilai integritasnya UCS, nilai batuan utuh batuannya. Nah, dalam kondisi sebenarnya kan banyak pengaruhnya, ada pengaruh alterasi, ada pengaruh terstruktur batuannya. betul, Nah, betul. dalam kondisi yang sebenarnya, ketika batuan itu sudah melewati batas frakturnya, kan tidak langsung runtuh. Iya, Kan kalau secara grafik yang brittle dan ductile itu kan ada yang runtuh, Pak, langsung terjun bebas grafiknya. iya, Maka itu kan nilai input residu untuk lebih akurat lah datanya. Nah, baik, saya baik, bingung baik. itu, Pak.
mohon bantuannya, apa sih nilai yang saya harus isi dalam input nilai Ya, residual residual ya. kekuatan batu? Baik. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Mas Andi untuk pertanyaannya, pertanyaan yang bagus untuk ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah penentuan kriteria keruntuhan ya, Mas Andi ya. Jadi untuk Iya, Pak. penentuan penentuan kriteria keruntuhan biasanya kalau di kasus terowongan ya, kasus terowongan ini kan banyak sekali mungkin ya struktur-struktur ya atau bidang-bidang diskontinu di situ. Kemudian pemetaan batuan juga biasanya kalau di Morkalem itu biasanya intake rock aja yang bisa kita ambil sebenarnya yang kalau Morkalem perbedaannya ya di Morkalem yang biasa kita ambil adalah koesi dan studi gesek dalam. Ketika kita eh, mengambil data tersebut, jadi yang diambil adalah intake rock-nya. Pada saat kita mau mengkalibrasi dengan adanya bidang-bidang diskontinu, akan ada kesulitan di situ, Mas, untuk Morkalem ya, kutu kredit tersebut. Kemudian untuk mineral ya, lebih ke mineral, hard rock ataupun ke terowongan, lebih aplikatif ke generalized hook and ground untuk penentuan kriteria keruntuhan. Karena di situ ada kita bisa inputkan nilai-nilai GSI, terus kemudian nilai-nilai jarak-jarak spacing discontinuenya, bidang discontinuenya seperti itu. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita kalibrasi sesuai dengan pengamatan kita atau penyelidikan kita secara visual ya di lapangan ya. Jadi tapi itu pun sebenarnya subjektif ya. Jadi yang artinya subjektif setiap engineer akan berbeda pendeskripsian atau penilaian terhadap batuan tersebut. Tapi ya tidak terlalu jauh ya kalau memang kita melakukan pemappingnya secara detail seperti itu. Jadi untuk penentuannya seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan di batu bara ya, kalau di batu bara lebih aplikatif dengan Morkalem untuk kriteria keruntuhannya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga beberapa eh, kali saya juga menggunakan jenis Hook and Brown ketika saya tidak punya data intake log-nya. Jadi harus saya kalibrasi di lapangan ketika saya melakukan mapping, saya inputkan hasil mapping saya ke dalam software slide ya. Di slide juga sudah ada disediakan kriteria keruntuhan Morkalem tersebut seperti itu. Jadi yang kedua, tadi kedua ini untuk ini ya residual strength ya. Iya, Pak. Ya. Untuk residual strength ini sebenarnya sih kita bisa dapatkan dari hasil uji laboratorium ya, Mas ya. Jadi biasanya yang mengeluarkan hasil eh, residual itu adalah di pengujian direct shear. Jadi pada saat kita mengambil data atau core sampel, kita ujikan saja direct shear. Jadi direct shear nanti minta ke laboratorium untuk ambil data yang peak dan residual. Jadi ketika dia runtuh, setelah runtuh kan dia tetap digeser nih, digeser oleh alat direct shear-nya. Nah, geseran ini adalah masih mempunyai kekuatan sisa ya. Jadi kekuatan sisa itu yang diperhitungkan jadi residual strength seperti itu. Untuk pengujian UCS atau uniaxial itu tidak bisa mengeluarkan, kebanyakan laboratorium tidak bisa mengeluarkan nilai-nilai residu. Jadi biasanya sih kalau kami pakai direct shear untuk bisa mengeluarkan parameter residu itu, Mas Andi. Seperti itu. Eh, iya, Pak. Kan saya gunakan itu hari generalized Hook and Brown. Ya, Dan input data generalized Hook and Brown kan dari GSC yang melahirkan nilai MB, MB, S, dan A. ya betul. Ya, kalau misalkan di softwarenya itu biasa, Pak, kan MB-nya itu setelah input nilai MB, ada nilai MB residual. Itu saya asumsikan saja sama dengan eh, shear strength-nya atau kayak gimana, Pak? Kan ada diasumsikan sebagai kohesi kalau di Hook and Brown itu. Iya. eh untuk Coen Brown sendiri di MB residual dia sebenarnya sih kita nggak bisa menentukan langsung ya, dia otomatis biasanya ya, Mas ya untuk yang nilai MB-nya. Jadi kalau kita mau
hitung sendiri pun bisa seperti itu. Jadi biasanya separohnya ya, kalau misalkan asumsi pun biasanya sih setengahnya dari peak-nya seperti itu. Untuk beberapa geotech engineer yang pernah saya diskusi juga, biasanya mereka menggunakan nilai residu itu setengah dari nilai peak-nya seperti itu. Cuman bisa misal nggak ada data ya, kalau misal bisa kita lakukan pengujian di laboratorium atau dengan eh, analisa yang lebih detail, itu akan lebih baik sih seperti itu. Oh iya Pak, makasih banyak. Jadi saya asumsikan saja sama dengan setengah dari kekuatan awalnya, Pak Di. Ya, yang peak-nya betul. Ya, saya mau perjelas lagi yang tadi yang pertanyaan pertama, Pak. Jadi Ya, untuk core column biasa lebih relevan ya kalau ke eh, lereng yang batu bara batu untuk bara atau jenisnya. yang banyak banyak ini banyak batuan utuhnya, tidak Oh, terlalu I see. banyak tidak terlalu banyak struktur ya atau bidang-bidang diskontinuum yang berkembang seperti itu sih, lebih apelatif ke situ. Oh iya, makasih banyak Pak Ya, jawabannya. Terima sama-sama kasih. Mas Andi. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dapat dilanjutkan kembali Pak untuk materinya terlebih dahulu. Untuk Ya, pertanyaan mungkin nanti ketika penyampaian menyusul ya. materi dengan beralih. Baik, baik. Ya, tadi sampai sini ya. Jadi seperti ini ya untuk eh, skema pembentukan atau karakteristik dari batu bara ya. Kemudian di sini biasanya material-material penyusunnya seperti sandstone, limestone, shale, siltstone, dan claystone dan coal itu sendiri seperti itu. Lebih banyak seperti ini. Dan di batu bara tidak terlalu banyak berkembang bidang-bidang diskontinu ya. Jadi ini ya tadi yang kita sebutkan di sini lebih cocok untuk melakukan analisa kestabilan lereng dengan menggunakan Mercalem ya. Seperti itu. Jadi kita masih bisa menggunakan Mercalem, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan analisa dengan Denice Hook and Brown. Kemudian ini genesa dari ini ya batuan samping dari mineral biasanya. Jadi ada zona mineralisasi di sini. Jadi dari magma chamber ini dia akan mengintrusi dike-dike ini ya, seperti itu ya. Ini secara geologinya masih lebih detail orang geologi ya. Jadi kita hanya sekilas saja di sini. Kemudian di rekahan-rekahan ini akan terisi oleh mineral-mineral suatu mineral tertentu. Nah, mineral-mineral tertentu ini yang nantinya akan menjadi zona-zona apa ya pengaruh dari kekuatan batuannya. Jadi setiap isian ini yang mengisi krek-krek ini dia akan mempunyai atau memiliki kekuatan batuan tersendiri ya. Jadi setiap mineralnya akan berbeda seperti itu. Oke, kemudian ini metode penyelidikan. Jadi ada beberapa ya. Jadi ada 4 metode. Yang pertama itu institut testing. Institut testing ini bisa berupa CPT atau sondir, kemudian SPT seperti itu ya. Kemudian ada mungkin kayak kita menggunakan Smith hammer atau menggunakan pocket penetrometer itu bisa dilakukan institut testing atau CBR gitu ya. Kemudian yang kedua untuk exploratory drilling atau drilling yang biasa ya, biasa kita gunakan biasanya full coring ya. Jadi full coring untuk mengambil semua contoh batuan dari surface sampai ke target depth yang kita tentukan. Biasanya target depth-nya berdasarkan dari kedalaman pit yang akan kita tambang ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga penyelidikan di laboratorium ya. Jadi pengujian laboratorium tadi laboratorium geomekanik. Kemudian yang keempat rock mass mapping. Ini rock mass mapping ini field mapping tadi seperti kita mengukur GSI, bidang-bidang discontinue, jarak-jarak kekarnya seperti itu nanti ya seperti itu. Kemudian ini jenis-jenisnya tadi ya, jenis-jenis dari institut testing. Pertama di SPT atau Standard Penetration Test, kemudian di CPT atau sondir ya, Cone Penetration Test, kemudian Dynamic Cone Penetrometer atau ini untuk mengukur CBR, terus kemudian ada Fancier Test. Biasanya ini dilakukan oleh teknisi sipil ya, geotek sipil. Biasanya kebanyakan menggunakan ini ya untuk konstruksi seperti itu, jadi untuk menentukan daya dukung tanahnya. Gitu. Nah ini penjelasan dari SPT itu nanti
ada hammer 63,5 kilogram nanti dijatuhkan kepada eh, setinggi 76 cm ini ya. Jadi nanti akan di ujung di samplernya nanti ada drive samplernya itu sepanjang 150 mm. Nah, itu dimasukkan atau dipukul sampai dia ke 450 mm atau 45 cm. Jadi setiap spasi 2 meter, itu, jadi pada saat dia di drop hammernya, setiap 2 meter penetrasi 15 cm pertama dihitung berapa pukulan. Kemudian 15 cm kedua atau N2 nanti dihitung lagi berapa kali pukulan sampai mencapai 15 cm kedua. Kemudian yang terakhir 15 cm terakhir atau N3 sama nanti untuk mencapai 15 cm ketiga berapa pukulan yang diperlukan seperti itu. Ini contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi ini hammernya. Ini dijatuhkan nanti. Ini samplernya. Dia akan masuk sampai berapa 15 cm tadi. 15 cm. Nanti ini dibagi lagi 15 cm lagi. Kemudian ini 15 cm lagi di sini. Gitu. Tapi biasanya ini yang dihitung hanya N2 dan N3 aja. N1 ini dianggap masih terpengaruh oleh lumpur pemboran di sini di atasnya. Jadi tidak dihitung biasanya. Yang dijumlahkan hanya N2 dan N3. Baik, ini SPT hasil SPT-nya nanti akan berupa ini ya. Jadi ketika N SPT N2 plus N3 N2 ini N2 plus N3 ya. Didapatkan kurang dari 2, berarti tanahnya sangat lembek ya. Kemudian 2 sampai 4 kali pukulan itu soft, terus kemudian sampai ke very stiff. Ini untuk clay soil, kemudian yang di sebelah untuk granular atau pasiran ya. Jadi pasti akan berbeda kriterianya nantinya, gitu. Ini cara orang geotek sivil untuk menentukan daya dukungnya seperti ini. Jadi daya dukung dari konstruksi ya, pondasi biasanya ya. Baik, ini contoh dari logboardnya, logboard SPT ya, seperti ini. Dia akan per kedalaman ya. Jadi biasanya ini kalau ini dia per 5 meter berarti. Umumnya dilakukan per 2 meter. Ini dia per 5 meter diambil, per 5 meter. Ini nilai N-nya. N 5 kali pukulan untuk mencapai 30 cm. Ini 10 kali pukulan untuk mencapai 30 cm. Ini 15 pukulan untuk mencapai 30 cm. Itu. Jadi semakin ke dalam dia akan semakin keras biasanya. Setelah ditemukan di suatu pukulan tertentu atau biasanya sih N lebih dari 50 pukulan, jika dia sudah bouncing selama 30 cm ini, dia sudah mencapai 50 kali pukulan, berarti dihentikan biasanya pengujiannya. Berarti sudah mencapai tanah keras biasanya seperti itu. Nantinya akan dilakukan atau pemasangan pondasi dilakukan di kedalaman sekian. Seperti itu. Atau di sekitar 30 meter ini akan dipancang ya biasanya kalau di sivil ya. Seperti itu. Nah, itu contoh dari SPT ya. Kemudian ini untuk CPT atau sondir ya. Ini contohnya seperti ini sondir. Dia manual, jadi diputar ya. Nah, jadi ada handle ini, handle bar ini diputar, ya diputar. Atau di sini biasanya diputar dan nanti dibaca setiap 2 cm. Setiap penetrasi 2 cm dibaca. Penetrasi 2 cm dibaca. Nanti dibaca di ini, dial gauge-nya. Ini dial gauge kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian
Ini hasil dari interpretasi data sondir tadi ya. Jadi ini pernah 20 cm dibaca. Ini daily codes pertama, bacaan kedua, seperti itu. Dan nanti ini di hasil perhitungan nih, pemetaan lekatnya, kesempatan setempat, sampai ke jumlah pemetaan lekatnya, nanti akan diplotkan ke grafik ini. Biasanya dilakukan sampai mencapai pembacaan di 250 kilogram per cm persegi ini. Ini dihentikan biasanya kalau sudah mencapai nilai tersebut. Seperti itu. Nah, ini contoh dari DCP ya, Dynamic Confinator. Ini biasanya digunakan untuk mengukur atau menghitung CBR ya, atau California Bearing Ratio dia. Jadi digunakan sebagai data awal untuk menentukan perkerasan jalan biasanya. Ini untuk mengukur subgrade, subbase, dan base course. Kemudian nilai-nilai CBR-nya ini akan ditentukan sebagai dasar berapa tebal perkerasannya. Ini jadi pavement ya, atau perkerasan jalan, atau biasanya berapa tebal hamparan dari kerikil-kerikil ya, biasanya kerikil-kerikil atau ini atau semen ya, biasanya semen ataupun pakai aspal seperti itu, berapa lapisan yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ini hasil dari tes DCP tadi. Jadi ini seperti ini dalam bentuk persen ya, anotasinya kalau CBR itu persen. Semakin tinggi CBR-nya semakin bagus ya. Jadi nanti dia akan semakin bagus nilai CBR, nilai perkerasannya atau tebal perkerasannya akan semakin kecil. Semakin dia nilainya CBR-nya kecil, dia butuh perkerasan yang sangat tebal seperti itu. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya, eh, yang biasa dilakukan di tambang juga nih, ya, yang inti dari penyelidikan penyelidikan geoteknik di sini nih biasanya dengan full coring dan core barrel. Jadi beberapa data yang perlu kita ambil pada saat pemboran geotek adalah salah satunya pertama adalah rock quality destination atau RQD ya. Jadi RQD ini nanti kita akan hitung setiap core yang terambil, nanti dihitung RQD-nya berapa. Jadi RQD ini cara ngitungnya seperti ini. Ini adalah total core yang bisa terambil, total core-nya, total. Kemudian total core run-nya biasanya di sini ya lebih ya. Ini di sini misalkan 200 per run, satu run 200 cm atau 2 meter. Tapi kebanyakan di kita biasanya sih sekitar 150 cm ya. Jadi ini nanti yang di ditempatkan sebagai pembagi ya, pembaginya. Kemudian cara menghitungnya adalah hitung atau jumlahkan pecahan, ini kan pecahan-pecahan nih, ada pecahan yang lebih dari 10 cm itu dihitung. Jadi ini kan misalnya ini panjangnya 38. Ini dihitung karena lebih dari 10 cm ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini. Ini plus harusnya ya, bukan minus ya. Ini plus. Dijumlahkan semuanya. Kemudian ini 17 cm. Kita hitung juga karena lebih dari 10 cm. Kemudian ini remuk tidak bisa kita hitung. Jadi ini kita abaikan. Kemudian ini 20 cm.
Ini pecah tapi pecahnya vertikal ya, sesuai dengan mengikuti arah dari panjang core-nya. Ini tetap dihitung, tapi ada sebagian geotech engineer yang pecah seperti ini pun tidak dihitung ya. Jadi tergantung dari penilaian dari geotech engineer masing-masing ya. Jadi bisa jadi ini mungkin memang ada struktur atau ini memang pecahnya karena pecah mekanik ya, atau ini bisa di apa tentukan oleh geotech engineer yang melakukan deskripsi seperti itu. Kemudian ini masukkan sini. Yang terakhir 35 ini masukkan ke sini. Jadi total ini dijumlahkan itu 55% hasilnya. Jadi 55% ini berarti kita masukkan ke dalam kriteria rock quality-nya ada di sini, di medium ya atau di fair ini. Seperti itu. Jadi ini data pertama yang kita ambil ketika melakukan pemboran adalah RQD di samping core recovery ya, seperti itu. Kemudian ini hasil dari pemboran ya atau logbore. Setelah dilakukan pemboran, kita perlu membuat logbore seperti ini ya. Ini ada beberapa informasi, kedalaman, kemudian panjang run-nya, terus core recovery-nya. Kemudian di sini ada RQD-nya ini. Ada RQD. RQD-nya kita hitung. Kemudian ada spasinya berapa. Kalau ada bidang continue atau ada remukannya di situ ya. Kemudian kekasarannya. Kemudian ada groundwater atau enggak di situ, apakah basah ataukah airnya mengalir atau enggak seperti itu. Kemudian bisa kita masukkan juga nilai GSI-nya, perkiraan, seperti itu. Kemudian ada deskripsi dari materialnya. Ini kebetulan di sini claystone. Ini juga termasuk tergantung dari deskripsinya ya. Mungkin ada di andesit atau di skis atau ini yang sesuai dengan lokasi masing-masingnya seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan informasi sampelnya, lokasi sampel. Jika di sini diambil sampel di kedalaman ini misalnya, di sini dibuat keterangan. Jadi untuk memudahkan kita aja nanti pada saat kita tracing data ya atau validasi data, bisa kita tracing di sini. Nomor sampelnya, ada nomor sampelnya, nama sampelnya, materialnya apa, di kedalaman berapa itu perlu kita catatkan di sini seperti itu. Baik, ini contoh dari proses pemborannya ya. Jadi seperti ini, ya bagi yang sudah pernah melihat proses pemboran, mungkin ini udah familiar ya seperti itu. Jadi ini pakai core barrelnya. Jadi core barrel ini core barrelnya dimasukkan eh, ke dalam tanah ya. Jadi pada saat dia diambil nantinya akan menangkap sampel ya seperti itu. Jadi ini alat tambahannya adalah core barrel. Perbedaannya dengan drilling biasa hanya ada bit aja dan dengan rod yang biasa seperti itu. Baik, ini setelah didapatkan sampelnya ya. Ini jadi core barrelnya diambil. Kemudian sampel yang ada di dalam ini bisa kita keluarkan. Ini yang paling gampang sih yang bisa dibuka ya. Ini dia didorong dengan air, jadi ya, sampel ini akan keluar ke sini nantinya. Kita tangkap pakai PVC ya, agar tidak jatuh dan tidak patah. Kemudian setelah keluar, dilakukan deskripsi seperti ini. Nah, setelah eh, semua deskripsi lengkap, baru kita preparasi sampel tersebut dengan menggunakan plastik wrap biasanya atau dimasukkan ke dalam core box. Jadi plastik wrap ini dan PVC ini diharapkan bisa menahan atau menjaga keaslian ya dari moisture content yang ada di sampel tersebut. Jadi biar tidak kering dan tidak patah ya, itu.
Jadi cara handlingnya adalah dengan menggunakan plastik wrap agar tetap lembab. Kemudian pipa ini agar pada saat kita kirim ke laboratorium tidak mengalami patah pada saat perjalanan seperti itu. Baik, di samping itu kita juga perlu menilai dari core sampelnya apakah dia ada airnya mengalir atau ada basah atau kering ya. Nanti dicatatkan dalam di log tadi ya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk laboratorium pengujian ya, pengujiannya seperti ini contohnya. Ini sifat fisik yang kita lakukan pengujian. Biasanya diambil itu moisture content. Ini tadi fungsi dari plastik wrap tadi ya. Kemudian unit weight. Kemudian biasanya tambah dengan shift analysis. Ini shift analysis ini untuk mengetahui ukuran butir biasanya ya. Masuk ke dalam pasir atau kerikil atau clay-nya gitu. Jadi perbandingan antara komposisi materialnya. Kemudian Atterberg limit ini untuk mengetahui plastisitas dari suatu sampel ya. Jadi nanti ada nilai liquid limit dan plastik limit. Ini untuk menghitung plasticity ya. Jadi untuk yang digunakan sebagai dasar penentuan kita apakah material tersebut plastik atau elastik seperti itu. Kemudian untuk sifat mekanik tadi ada beberapa pengujian ya. Yang pertama direct shear. Direct shear ini nanti didapatkan kohesi dan pi. Itu bisa tadi peak dan residu. Gitu. Kemudian triaxial shear ini sama dengan direct shear, dapatkan nilai C dan P. Akan tapi dia bisa kita modifikasi, dia UU atau CU atau CD. UU itu unconsolidated undrained, kemudian ini CU consolidated undrained, kemudian consolidated drain. Kalau ini kondisi kering, ini terkonsolidasi tapi undrained, masih basah. Ini apa adanya yang ini. Biasanya nilai kohesi dari triaksial itu lebih kecil dibandingkan nilai kohesi dari direksial. Dengan material yang sama biasanya sih itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau lebih detail ya, kita pakai yang triaksial ini sih untuk pengujiannya. Terus kemudian eh, kelemahan dari triaksial ini kita tidak bisa mendapatkan nilai peak dan residunya. Gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kita, analisanya seperti apa, apakah perlu peak dan residunya, ataukah hanya perlu C dan P-nya aja seperti itu. Kemudian ada UCS. UCS ini kuat tekan ya, biasanya kuat tekan bebas dia. Jadi untuk mengetahui kekuatan dari intake rock biasanya ya. Ini nanti bisa dilakukan sebagai input untuk nilai RMR ya. Seperti itu. Kemudian untuk Brazilian test ini nanti berupa kuat tarik hasilnya. Jadi input parameter yang ada di PES2 ya tadi yang Mas Andi ini ada salah satunya adalah kuat tarik parameternya. Ya ini bisa didapatkan dari Brazilian test ini. Ini kuat tarik tak langsung namanya. Kemudian yang ini point load. Point load ini hampir sama dengan UCS, tapi dia berupa poin seperti ini. Sampelnya seperti ini. Sampelnya ditekan dengan menggunakan alat yang runcing. Ini lebih aplikatif untuk menentukan pada saat kita mau membuka tambang ya, penentuan ripability atau analisa ripability atau kemampu galian, kemampu garuan dari suatu material. Jadi apakah material yang berada di tambang kita itu
bisa dilakukan penggalian secara free digging memakai alat mekanik biasa, ataukah perlu ripping, ataukah perlu blasting. Itu bisa kita tentukan melalui nilai point load ini. Ataupun bisa juga dari nilai UCS. Perlu dikonversi sih untuk ini. Tapi lebih aplikatif yang point load ini untuk ripability. Itu. Kemudian yang berikutnya compaction test. Compaction test ini biasanya digunakan di civil ya. Compaction dan consolidation ini biasanya di civil untuk membangun embankment atau jalan, atau bisa juga untuk jalan hauling untuk eh, embankment stockpile ya, stockpile batu bara atau stockpile nikel atau yang lain-lain. Ini biasanya digunakan untuk menghitung berapa penurunan biasanya. Ini bisa dikompaksi seberapa besar. Kemudian konsolidasi ini biasanya untuk menghitung penurunan tanah atau settlement dan consolidation. Jadi pada saat kita menumpuk tanah, dia pasti akan turun tuh. Dia akan turun seiring dengan waktu. Itu yang bisa kita hitung berapa besar nilai penurunan tanahnya. Jadi sebelum melakukan konstruksi biasanya, konstruksi di atas tanah tersebut, harus dipastikan bahwa konsolidasinya sudah optimal. Jadi pada saat dibangun bangunan di atasnya itu tidak ada mengalami penurunan atau seperti amblas lah jadinya seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Baiklah Pak, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada dua pertanyaan dari Saudara Tubagus Hendarto. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, bagaimana dasar menempatkan titik bor pada awal kegiatan pemboran geoteknik? Dan untuk pertanyaan kedua, faktor keamanan yang digunakan, yang dikatakan aman itu berdasarkan penelitian di lapangan atau berdasarkan undang-undang? baik. Baik, Silakan. terima kasih Pak. Itu bagus ya. Eh, yang pertama, untuk penentuan eh, lubang bor ya, lokasi lubang bor. Jadi kita perlu ini dulu sih. Awalnya tadi yang kita jelaskan di saat awal atau eksplorasi itu sudah kita bisa eksplorasi detail ya. Itu eksplorasi detail itu sudah bisa kita hitung di mana penyebaran sebaran dari mineralnya ya, mineral atau endapannya. Mungkin kalau di kasus batu bara seperti ini ya, mungkin ini strike-nya. Kemudian ini deep-nya ya, seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Ini di direction-nya ke sana ya. Ini strike-nya. Kemudian eh, dari sebaran ini didapatkan nanti akan dihitung oleh optimator ya atau pit optimasi. Ketika dia di running untuk optimasi, mungkin dibentuk bisa pit cell-nya seperti ini nih, yang optimal ya. Nah, seperti itu. Atau bisa lebih kecil. Ini yang optimal. Jadi sudah ditentukan dulu oleh biasanya main engineer ya yang melakukan ini. Jadi pit cell ini yang dipilih misalnya ya. Sel ini yang dipilih. Kemudian ini akan menjadi high wall ya. Ini jadi side wall, ini jadi low wall. Nah, untuk penentuan titiknya semakin rapat sih semakin bagus ya. Tapi jika memang ya biasanya sih yang concern adalah manajemen. Jadi mungkin jika tidak disetujui budgetnya yang secara keseluruhan ya, bisa jadi kita ambil satu titik di lokasi high wall ini. Yang penting bisa mewakili semua litologi yang ada di high wall ini. Jadi misalkan dia ke sana kan, jadi litologi di high wall ini nanti misalnya sectionnya seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya perlapisannya. Ini kita tentukan titiknya di sini agar ini semua litologi tercover yang ada di high wall ini.
Jadi bisa kita tentukan dari sini, misalkan bidang leadnya seperti ini ya. Nah, jadi yang penting lokasi bor ini itu bisa mengcover dari semua lead-link yang ada di sini. Kemudian di set wall juga kasih satu perlu satu aja nggak apa-apa. Kemudian di low wall ada satu, itu sih. Itu yang utama, seperti itu. Kemudian misalkan budgetnya lebih, mungkin bisa kita lakukan per 500 meter seperti itu. 500 meter kita ambil datanya. Jadi lebih detail, lebih bagus sih, karena semakin detail data yang kita punya, analisa yang kita dapatkan bisa lebih eh, mendekati aktual ya seperti itu. Jadi tidak akurat sekali, tapi mendekati, karena prinsip dari analisis adalah pendekatan, bukan keakuratan yang mirip sekali dengan aktualnya. Tapi kita melakukan pendekatan seperti itu. Jadi untuk penentuannya seperti itu Pak, itu bagus ya. Terus kemudian tadi yang faktor keamanan ya. Untuk faktor keamanan itu dikatakan aman berdasarkan dari hasil analisa kita juga sih sebenarnya. Tapi ditentukan biasanya 1,2. Karena pada saat nilai stabil itu adalah 1,0 ya. Jadi 1,0 itu pada saat dia setimbang ya. Jadi setimbang 1,0 tapi kritis. Ketika dia ada gangguan eksternal, dia pasti akan turun menjadi 0,9. Jadi ada kemungkinan dia longsor. Kemudian kita tentukan di 1,2 karena ada buffer 0,2 ya. Jadi ketika dia ada gangguan, mungkin dia turunnya 1,1 misalnya ya. 1,1 atau 1,0. Jadi masih stabil seperti itu. Jadi kita bisa tentukan di sini, ataupun kalau misal masih pesimis 1,3 deh biar lebih aman. Nah, ini. Nah, 1,1, 1,2, 1,3 ini bisa kita untuk buffernya ya. Itu bisa kita tentukan dengan keyakinan data tadi. Semakin kita yakin data yang kita punya, itu bisa kita pepetkan 1,1 masih berani misalnya seperti itu. Jadi nanti akan dibuat itu juga kita harus merefer ke undang-undang juga ya, dari peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian di 1827 ya. Jadi bisa dihitung dengan apa namanya, probability of failure. Jadi data-data yang kita punya, semakin banyak data yang kita dapatkan, itu nanti kita bisa hitung data statistiknya. Nah, jika penyimpangan data ini tidak besar, maka kita bisa menggunakan eh, FK bisa 1,1. Di Capman juga bisa ditentukan ada seismik dan dinamik ya. Yang apa statik dan dinamik ya untuk itu. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi bisa sampai 1,1 pun masih bisa diterima oleh undang-undang. Asalkan kita bisa eh, menghitung probability of failure-nya ini kurang dari 5%. Itu. Jadi itu Pak, bagus tadi ya untuk jawabannya. Baiklah Pak, mungkin saya bacakan untuk dua pertanyaan berikutnya. Dan bagi Ya, rekan-rekan, untuk pertanyaan yang telah dikirimkan melalui kolom direct message kepada saya, akan saya bacakan dari atas terlebih dahulu, dan untuk efisiensi waktu, sisa pertanyaan yang belum ditanyakan akan ditanyakan di akhir sesi. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, itu dari Saudara Andi Basosa Weri Gading. Yang pertama, apakah displacement batuan bisa dijadikan acuan untuk menentukan kestabilan lereng atau terowongan? Dan untuk pertanyaan berikutnya itu dari Saudara Australia, itu jika banyak sampel tanah yang diuji lab ketika ingin menganalisis sebuah tanah, misal dari nilai kohesi yang didapat dan nilai kohesinya rata-rata, ataukah mencari nilai terendah? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah dalam pengujian lab ketika menganalisis sebuah tanah, nilai yang didapat itu adalah nilai yang rata-rata atau mencari nilai terendah. Mungkin begitu, Pak. baik. Yang ini Pak Bra. Jadi pertama saya dari siapa Mbak Ella ya? Yang pertama itu dari Saudara Andi Basu Saweri Gading, Pak.
Oke, Untuk bisa pertanyaan, ya, ya, saya diulang agak panjang soalnya. baiklah, mungkin saya ulang ya, Pak. Untuk pertanyaan Ya, pertama itu, apakah displacement batuan bisa dijadikan acuan untuk menentukan kestabilan lereng atau terowongan? Mungkin satu pertanyaan dulu, Pak. ya. Ya. Baik, untuk displacement batuan ya. Eh, jadi untuk displacement batuan itu juga bisa digunakan sebagai ini ya, acuan untuk menentukan kestabilan lereng atau terowongan. Jadi dengan adanya displacement itu biasanya eh, apa ya? Jadi adanya ciri-ciri ketidakstabilan ya biasanya seperti itu ya. Jadi untuk menganalisanya di terowongan ini atau di kestabilan lereng biasanya pakai PES2 ya untuk displacement. Jadi di data-data yang ada, jadi di PES2 itu melakukan simulasi dari displacement dari satu jaringan atau satu network tertentu. Dia setiap perpindahan elemen dia akan dihitung displacement-nya. Jadi sampai terjadi keruntuhan seperti itu. Jadi bisa sekali di displacement dijadikan acuan untuk menentukan stabilan lereng. Jadi pada saat kita lereng di phase 2 yang di ini ya Pak Andi ya. Jadi itu kan nanti dihasilkan seberapa besar displacement-nya jadi seperti itu. Jadi ketika displacement yang maksimum yang terjadi di suatu lereng atau terowongan tersebut masih dalam kadar atau FK-nya masih bisa diterima, berarti lereng tersebut atau terowongan tersebut masih aman. Ketika itu sudah melewati batas dari kondisi stabilnya, maka perlu dilakukan perkuatan di terowongan tersebut atau dilakukan redesign ya seperti itu. Jadi ada beberapa metode perkuatan atau beberapa alat-alat ya seperti rock bolting atau ada short grade seperti itu. Jadi yang itu yang bisa kita lakukan. Jadi itu jawabannya Pak Andi ya. Oke, yang selanjutnya apa tadi pertanyaannya Mbak Ella ya? Yang data lab rata-rata tadi ya. Ya, jadi kalau data yang kita ambil biasanya kalau saya sendiri sih tiap kedalaman atau tiap sampel saya plotkan masing-masing. Jadi misalkan data tersebut memang kecil, ya saya plotkan di satu kedalaman tertentu yang kecil. Tapi kebanyakan sih di kedalaman di atas masih dekat dengan survei ya, yang propertiesnya kecil ya. Jadi semakin kita detail menempatkan suatu material propertiesnya, semakin bagus analisa kita nantinya. Jadi kalau saya lebih suka setiap satu material tertentu atau satu properti tertentu kita plotkan ke dalam kedalaman yang sudah kita tentukan di lubang bor tersebut. Jadi mewakili dari lubang bor tersebut. Jadi misalkan lereng kita punya lereng seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh lubang bornya. Kemudian di sini ada litologinya ya. Nah, setiap nilai properties ini nanti akan saya plotkan di sini. Jadi nilai itu akan keplotkan persis banget di kedalaman dari lubang bor ini. Ya. Jadi kalau kita pakai data yang paling kecil, nanti akan terlalu pesimis nanti lereng ini, akan terlalu landai. Kemudian ada beberapa geotech engineer yang memakai nilai rata-rata. Jadi pada saat kita memakai nilai rata-rata, jadi semua material, misalkan clay atau sand, ini nanti di rata-rata semua, di rata-rata dulu, baru kemudian dibuatkan jadi tidak berdasarkan kedalaman. Jadi nanti berdasarkan misalkan ini clay, ini sand, clay, sand. Nanti yang diplotkan di sini adalah nilai rata-ratanya. Itu seperti itu. Tapi kalau saya lebih prefer ke material aslinya. Jadi kedalaman aslinya kita plotkan seperti itu. Itu sih untuk yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Apakah cukup ini atau masih ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir sebelum melanjutkan, Pak, Ya, mengenai em,
Pertanyaan dari Saudara Rizky Rinaldo, itu untuk penggunaan nilai triaksial UU, CU, dan CD itu digunakan pada saat kapan? Baik, Baik, Pak. Ya. ya. Baik, untuk penggunaan triaksial UU ya, untuk UU sendiri itu biasanya pada saat short term biasanya. Jadi UU ini pada saat dia unconsolidated undrained ya. Jadi pada saat pertama dibuka lereng itu biasanya kita pakai UU nih. Ketika dia sudah kita rubah atau misalnya CU ya, dia kan udah terkonsolidasi dan tapi dia masih termampatkan ya. Jadi air belum mengalir. Jadi dia sudah mengalami penurunan ya, misalnya mungkin di mid term sampai ke long term ya, seperti itu. Kemudian pada saat di CD, dia kan consolidated dan drain. Jadi ketika kita sudah keluarkan airnya, eh, misalnya kita pakai water depressurisasi ya, seperti itu ya. Jadi air ini di lereng ini, air ini sudah turun ya, misalnya sudah turun di sini. Nah, ini kita bisa reanalisa dengan menggunakan parameter yang CD. Dia pasti naik parameternya. Kekuatan materialnya dia pasti naik seperti itu. Jadi ini lebih ke arah long term. Seperti itu sih. Ini untuk menentukan pada saat kapan kita melakukan analisa CUU, CU, dan CD. Seperti itu. Ya, itu untuk jawabannya ya. Baiklah, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pemaparan materinya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya untuk materinya. Nah, ini untuk pengujian tadi ya, masing-masing. Ini sifat fisik, sifat mekanik, kemudian UCS, Brasilia ini data-data yang bisa kita dapatkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah rock mass mapping. Rock mass mapping ini untuk melakukan penilaian terhadap lereng ya, lereng atau batuan yang ada. Tapi ini lebih ke subjektif ya, karena setiap engineer pasti akan berbeda penilaiannya seperti itu. Ini cara seperti ini. Jadi kita setelah lereng terekspos, kita bisa mengukur eh, bidang-bidang diskontinu yang ada di lereng seperti itu. Jadi dengan menggunakan kompas biasanya kompas geologi ya. Jadi kita eh, lakukan berapa di orientasinya di mana, kemudian berapa dipnya seperti itu. Ini contohnya untuk lereng yang sudah terekspos seperti ini. Ini ada kayak contoh di ini borehole ya di sini ya. Ada seperti ini borehole ini. Pada saat kita ngebor di sini, ini akan kita dapati ada satu, dua, tiga, ada empat ini ya, ada empat bidang diskontinu ya, dengan orientasi yang berbeda-beda. Jadi di sini orientasinya ada yang ke arah sini, ada dua, kemudian yang arah sini ada tiga ya, yang arah sini ya, tiga, ini ada satu, berarti ada dua join set ya, ada dua join set. Nah, ketika kita buka lerengnya, ada banyak bidang-bidang diskontinu yang ada di sini nih, seperti ini. Nah, ini perlu kita mapping lagi nih untuk eh, jarak spasinya bidang diskontinunya ya, kemudian berapa lagi ada set join yang baru atau enggak seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini secara garis besar hanya ada dua join set ya yang arah ke sini sama arah ke sini. Ini bisa kita lihat berapa spasinya, di sini spasinya, ini spasi per ini berapa, spasinya berapa gitu. Kemudian ini menerus atau enggak? Ini kan menerus. Ini namanya persistence, menerus kemenerusan. Seperti ini menerus. Nah, di sini juga ada bersimpangan seperti ini ya. Ini jadi, tipenya blocky dia.
Jadi blok Q ini bisa kita nanti masukkan ke dalam nilai GSI-nya. Di software ada nanti di software LED-nya sudah bisa kita langsung masukkan nilai GSI-nya ini. Seperti itu. Kemudian ini kalau kita mau secara sistematik ya, mengukur eh, bidang diskusi ini seperti ini nih. Jadi setiap window survei ini, window surveinya kita akan ukur semuanya ini. Berapa ini, kita nanti masukkan ke dalam stereonet ya. Jadi orientasinya kemana, dia nanti bisa berpotensi untuk terjadi sliding jenis apa ya. Jadi itu namanya kinematics analysis, seperti itu. Kemudian pada saat kita melihat secara garis besar, sebenarnya inti dari struktur ini adalah hanya ini aja nih. Ini membentuk eh, bidang baji, kemudian ini membentuk bidang planar. Jadi dari sini ke sini nih bidang planar. Kemudian ada satu ini bidang baji nih. Nah, seperti itu. Jadi melihatnya secara subjektif atau secara garis besar ya. Jadi bisa kita lihat loh, ternyata ada potensi di lereng ini ada potensi ini baji dan ini planar. Nah, ini untuk mengetahui secara cepat aja sih, gitu ya. Jadi kita melihat langsung untuk struktur-struktur majornya seperti itu. Kemudian ini sebagai pedoman atau panduan ya untuk kita melakukan perkiraan nilai UCS-nya ya. Jadi pada saat kita mapping di lapangan, kita bisa menggunakan alat bantu seperti ini ya. Ini untuk kriteria R0 atau extremely weak, ini batuan yang sangat lemah. Kira-kira nilai UCS-nya adalah 0,25 sampai 1 MPa. Ini bisa kita pencet pakai jempol ya, ciri-cirinya. Ini nanti bisa kita kasih nilai di sini 0,25 sampai 1. Kemudian R1 itu bisa hancur dengan pukulan ini ya, helical hammer dan bisa dikupas menggunakan pisau. Seperti itu. Dan semakin ke atas semakin kuat ya, gitu. Tapi ini yang disebutkan di sini adalah nilai umum yang dikeluarkan oleh Hook ya. Jadi ketika dia melakukan penelitian didapatkan material-material yang kayak gini nilainya sekian rata-rata seperti itu. Baik, ini untuk Smith Hammer ya. Jadi Smith Hammer ini kita bisa tadi ada pertanyaan Smith Hammer ini bisa kita lakukan pada saat mapping ya, mapping yang ini, mapping pada saat sudah terbuka ya, sudah terbuka expose lerengnya. Kita tidak ada ini eh, pedoman, kita mau pakai alat bantu bisa. Jadi alat bantu ini untuk bisa menghitung nilai UCS ini. Jadi nilai UCS bisa kita tentukan dengan menggunakan Smith Hammer dengan cara menekan eh, Smith Hammer ini sampai dia bouncing ya ke lereng ya. Di lereng yang kita akan tuju ini nanti pada saat kita tekan dia akan bouncing. Pada saat bouncing dia nanti akan menunjukkan suatu nilai angka di sini. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Begitu. Ini arah orientasi penekanannya ya. Jadi bisa kita ambil di sini, misalkan ini tegak lurus dengan lereng, kita nilainya di 20 misalnya, 20 kita tarik ke sini, kemudian eh, bisa kita tarik ke sini untuk unit weight-nya ya. Unit weight dari lereng itu misalkan di pasir ya di 22 misalnya ya. Nah, bisa kita tentukan di sini, baru kita geser ke sini. Nanti baru didapatkan nilai UCS-nya di 34. Nah, seperti itu. Nilai ini bisa kita masukkan ke dalam perkiraan nilai UCS yang akan kita masukkan di dalam RMR-nya nanti seperti itu. Nah, ini
untuk menilai GSI ya, ini ada pedomannya juga di sini. Jadi ini apakah intake rock atau masif, kemudian blocky, very blocky, terus sangat terkekarkan, kemudian dia disintegrated seperti itu. Jadi kita bisa tentukan berdasarkan dari pengamatan kita ya. Di sini di sini ada keterangannya. Ini adalah permukaannya biasanya ya. Permukaannya apakah kasar, apakah halus seperti itu. Jadi semakin ke sini semakin halus, ya semakin lemah biasanya seperti itu. Ini juga sama, semakin ke sini semakin lemah untuk batuannya. Nanti bisa kita plotkan di angka-angka ini, 80, ini 90, dari 60, dari sini nanti 10, 30, seperti itu. Nanti ini berdasarkan dari pengamatan geotek engineer masing-masing seperti itu. Nah, ini yang bisa kita inputkan. Ini berasal dari ini ya, software slide ya. Jadi ini sudah ada di software slide, bisa kita pilih di sini berapa nilai UCS-nya. Kemudian eh, bisa juga kita pilih nilai GSI-nya dengan memilih di sini, nilai min-nya juga, nilai D. Nah, ini nanti dia akan otomatis mencari nilai MB, S, dan A-nya seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi pada saat kita eh, hanya saat hanya kita ambil satu sampel aja ya di dengan lubang bor, ini kita dapatkan mungkin di intake rocknya. Kemudian pada saat kita terbuka lagi ada satu join set, kemudian ada dua join set, buka lebih luas lagi, ternyata ada beberapa join set. Terus kemudian setelah kita buka lebih luas lagi, itu akan sangat terkekarkan seperti itu. Jadi semakin ke sini akan semakin lemah batuannya. Jadi itulah perlunya kita melakukan mapping bertahap ya, berperiode. Setiap periode kita mapping untuk mengupdate seberapa banyak batuan di lereng itu kita terkekarkan atau tidak seperti itu. Jadi pada saat di sini masih utuh, pada ke sini udah mulai diintegrasi seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk RMR ya, langsung saja ke sini. Ini tadi yang nilai UCS ya, kita masukkan ke sini. Kemudian ini di slide-nya, seperti ini. Nanti nilai dari generalis Hook and Brown ya, nanti ya. Ini kita masukkan nilai-nilainya, nilai UCS, nilai GSI, terus nilai Mi-nya, kemudian disturbance faktornya itu tergantung dari metode metode penambahan kita, apakah pakai mekanik atau pakai blasting ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih di sini untuk nilai UCS-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkiraan nilai Mi-nya, ini bisa kita klasifikasikan atau kita filter dengan jenis batuannya ya. Jenis batuannya sedimen atau metamorf atau batuan beku. Kemudian bisa kita filter lagi dengan teksturnya, bisa coarse, medium, fine, very fine. Jadi ini angka-angka ini nanti akan yang akan masuk ke dalam eh, nilai di perhitungannya, perhitungan nilai Mi-nya tadi. Nah, di sini ini kita tinggal pilih aja, misalnya di Brexia ini ya, di 19,5. Atau misalnya ini Mi value 10 berarti di materialnya misalnya di dolomit ya. Nah, ini di dolomit. Seperti itu sih caranya untuk menentukan nilai Mi-nya seperti itu. Kemudian ini tadi RQD yang
sudah dijelaskan tadi ya, seperti ini. Cara menghitungnya tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ini spacing discontinuenya juga kita perlu lakukan pengukuran ya. Ini juga persistensinya. Untuk persistence ini yang kita ukur adalah kemenerusan ini. Jadi di sini ada bridge ya. Rock bridge ini adalah eh, semakin dia renggang, berarti dia semakin kuat. Semakin dia rapat atau semakin dia menerus untuk kemenerusan bidang diskontinunya, dia akan semakin lemah. Seperti itu. Ini kan dia menerus, jadi dia sangat blocky dan jaring-jaringnya akan terbentuk rapat. Jadi dia kemungkinan longsornya akan lebih besar. Seperti itu. Baik, ini juga ditentukan juga untuk kekasaran dari bidang discontinuenya seperti ini. Ini ditentukan oleh Barton Bandis. Ini nilai JRC-nya. Baik, kita langsung ke ini aja nih untuk RMR ya, biar cepat. Jadi seperti ini. Ini nilainya kita masukkan ke sini ya. Jadi sistem RMR ini adalah sistem scoring ya. Jadi tadi parameter-parameter yang kita butuhkan adalah kuat tekan, pertama kuat tekan, kedua RQD tadi, RQD ya. Kemudian jarak kekar atau spasi kekarnya, kemudian kondisi kekar, kemudian ada kondisi air tanahnya ya, seperti itu. Jadi ini semakin dia rapat kekarnya, jadi semakin lemah dia. Jadi semakin jarang kekarnya dia semakin kuat, seperti itu. Jadi ini semakin mengalir ya air tanahnya, dia akan semakin lemah. Ketika dia kering, dia akan semakin kuat batuan atau lereng yang kita akan ukur seperti itu. Kemudian ini ya untuk eh, persistensi atau kemenerusan dari bidang diskontinunya tadi di sini ya, semakin dia menerus sepanjang 20 meter lebih, dia akan semakin lemah. Jadi kemenerusannya hanya sedikit, kurang dari 1 meter, dia semakin kuat. Sampai sini nanti akan ada skornya masing-masing ya. Nanti bisa dipelajari, dicoba ya untuk ini di slide-nya yang ini kita share juga nanti. Nah, kemudian dari semua tadi scoringnya itu akan masuk ke dalam bobot ini totalnya. Kita jumlah apakah dia masuk ke kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 5 seperti itu. Jadi ini ada keterangan masing-masing. Ini batuan sangat baik. Ini bisa bertahan sampai 20 tahun ya untuk 15 bukaan, 15 meter. Ini di terowongan biasanya ya. Bukaan 15 meter ini bisa sampai 20 tahun. Kemudian perkiraan nilai koesinya sekitar sekian dan nilai sudut dalam sekitar sekian. Nanti semakin ke sini semakin jelek ya batuannya seperti itu. Nah, kemudian ini eh, ada beberapa petunjuk atau ketentuan ya. Jadi pada saat dia termasuk ke dalam rock atau batuan kelas 1 dengan nilai RMR 81 sampai 100. Jadi ekskavasinya full face 3 meter SPS dan nggak perlu dilakukan apa-apa dan tidak diperlukan perkuatan ya. No support required except spot bolting. Jadi hanya beberapa spot yang perlu di bolting atau dibaut ya. Jadi pakai rock bolt hanya beberapa spot seperti itu. Terus kemudian yang semakin ke sini semakin jelek ya. Ini perlu berapa kak berapa beberapa ini ya jenis perkuatan seperti ini, systematic bolt 5 sampai 65 meter panjangnya ya, seperti ini. Ya semakin ke sini semakin jelek ya, seperti itu. Nah, ini untuk nilai GSI bisa kita hitung juga dengan
menghitung RMR dikurangi dengan 5. Seperti itu. Ini juga kita bisa langsung masukkan ke dalam sini nilai GSI-nya, ke dalam tadi ke software tadi ya. Nah, ini contohnya dari lereng di ini. Jadi ini kekarnya tidak terlalu banyak di sini. Kemudian dia agak kasar surface-nya, terus moderately weathered. Dan sini mungkin disebutkan ada hard infilling 5-8 mm seperti itu. Kemudian ini juga ini sangat blocky ya. Jadi nilainya lebih kecil GSI-nya. Ini juga disintegrated. Ini pasti lebih kecil untuk nilai GSI-nya seperti itu. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini nih. Masuk ke mana tadi yang ini masuk ke sini tadi kan yang terakhir, kemudian yang pertama tadi masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya SMR ya. Untuk SMR sendiri itu ini rumusnya adalah RMR ditambah dengan F1 kali F2 F3 plus F4. Jadi F1 ini paralelisme antara kekar dan kemiringan lereng. Seperti itu. Jadi untuk F1 itu seperti ini ya. Jadi ada lereng seperti ini. Eh, Contoh ada lereng seperti ini. Nah, ini misalkan di sini ada kekar ya. Nah, ini semakin dia paralel ini dengan stop ini, dia akan semakin bahaya atau semakin kecil nilai F1-nya seperti itu. Semakin dia agak miring begini, dia semakin lebih relatif aman ya, karena dia menjauh dari bidang slope ini seperti itu. Itu pengurannya di situ sih. Nah, ini contohnya. Jadi di F1 tadi, ini semakin dia tegak begini, dia akan semakin aman. Nilai F1 semakin besar. Kemudian eh, semakin dia paralel dengan bidang slope seperti ini, maka dia akan semakin bahaya. Karena nilai F1-nya kecil, dia akan potensi slidingnya lebih besar dibandingkan yang ini. Kemudian yang F3 ini dari ini ya, sudut antara perbandingan antara sudut ini dengan sudut lereng ini. Kalau sudut ini lebih kecil dibanding sudut lereng, otomatis dia pasti ada kemungkinan untuk terekspos di lereng tersebut. Jadi pada dia terekspos ini, dan ini crack ini terekspos, dia akan berbahaya, akan semakin besar potensi untuk longsor. Ketika sudut ini semakin besar atau semakin uh, sejajar dengan lerengnya ya, ini seperti ini. Nah, ini F3-nya semakin bagus, jadi tidak ada kemungkinan untuk longsor. Jadi ini sama dengan ini, dia semakin bagus. Jadi untuk secara logikanya seperti itu untuk nilai SMR itu ya. Jadi begini. Ini ada rumus-rumusnya. Jadi tinggal masukkan aja nanti ke dalam rumus untuk arah kemiringan dan arah kekarnya. Di sini nanti didapatkan nilai F1, F2 dan F3-nya di sini. Nanti eh, ini F4 ya ini yang ini F4. Jadi F4 ini berhubungan dengan metode penambangan. Jadi tadi yang ditambahkan, ini yang di bawahnya ini ya, yang di belakang tadi. Nah, semakin jelek ledakannya, semakin ini jadi berkurang. Kalau dia dengan lereng alami ya, dia akan semakin bagus karena ada penambahan di F4-nya tadi ya. Gitu. Nah,
Ini SMR-nya sama dengan nilai tadi setelah ada scoring, dia dengan penambahan tadi seperti ini. Dia termasuk ke dalam kriteria apa kelasnya, kemudian ini adalah potensi longsor atau tidak, kemudian diperlukan penyangga atau tidak. Nah, seperti itu. Semakin ke sini semakin lemah ya, atau semakin jelek batuannya, seperti itu. Baik, ini contoh dari tabelnya tadi. Ini bisa nanti dibaca-baca ya untuk dan dipelajari. Nah, ini untuk eh, stabilisasinya ya. Jadi stabilisasinya atau butuh supportnya atau tidak, ini tergantung dari kelas-kelas batuannya itu tadi. Nah, ini contoh perkuatannya tadi dengan re-excavation, drainage, concrete, reinforcement, protection, no support. Jadi ini di kelas-kelasnya tadi. Sini. Nah, ini nilai-nilai SMR-nya. Semakin ke sini semakin bagus nilai SMR-nya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, ini eh, di prinsip-prinsip kestabilan lereng aja sih di sini. Mohon maaf Pak, Ya, baik. dikarenakan waktu penyampaian materinya tersisa 5 menit lagi, Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk melakukan pemaparan materi, sehingga oke. nanti bisa dibuka sesi tanya jawab. Ya, baik. Lanjutkan dulu aja Mbak Ella ya. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip kestabilan lereng ya. Jadi di sini kita ada balok di sini. Balok ini kita letakkan di atas bidang miring ya. Bidang miring ini contoh sebagai analogi bidang gelincir ya. Jadi ada beberapa gaya yang bekerja di sini ya. Jadi ini adalah gaya pendorong atau gaya penderak atau gaya penggerak. Ini adalah gaya penahan. Ini gaya penahan. Ini gaya penggeraknya ya. Jadi prinsipnya adalah atau FK ya. FK itu adalah gaya penahan dibagi dengan gaya penggerak. Nah, intinya ini. Tapi ini dijabarkan jadi gaya-gaya yang bekerja dalam satu lereng atau suatu ini ya, bidang miring seperti ini. Nah, ini kuat geser rumusnya. Ini gaya yang bekerja, kuat geser sama dengan C ini kohesi ditambah dengan ini ya sudutnya ya. Ini pi sudutnya, sudut geser dalam. Kemudian ini gaya normal. Jadi gaya normal ini bisa dihitung dengan rumus ini. W cos alpha, ini gaya normal, dibagi dengan luas ini, luas permukaan. Seperti itu ya. Kemudian dijabarkan lagi rumusnya seperti ini. Kemudian untuk gaya penahannya, itu R-nya ini, atau resultan, atau apa-apa resistan ya, resistan, sama dengan eh, kuat geser dikalikan dengan luas permukaannya seperti itu. Ini secara penjabarannya ya, jadi secara rumus dasarnya adalah seperti ini. Tapi untuk di software sih udah langsung kita bisa langsung simulasikan secara cepat ya. Jadi udah mengadopsi dari rumus-rumus ini di perhitungannya seperti itu. Nah ini perhitungan FK-nya. Jadi intinya di sini ya. Kohesi ini
gaya normal, kemudian ini P, kemudian ini gaya penggeraknya. Gitu. Ketika gaya penahannya lebih besar dibanding gaya penggeraknya, maka lereng tersebut aman. Ketika gaya penggerak itu lebih kecil dibanding gaya penahannya, eh, ketika gaya penahan lebih kecil dibanding gaya penggeraknya, maka akan terjadi kelongsoran seperti itu. Nah, ini juga bisa menganalisa dengan menggunakan chart Hook and Bray ya. Jadi ini chart Hook and Bray itu menggunakannya seperti ini. Ini kita tentukan dulu groundwater condition-nya seperti ini. Jadi ada 5 chart nantinya. Kita akan pilih chart tersebut berdasarkan dengan kondisi dari groundwater-nya. Ini full saturated, ini kering. Gitu. Kemudian ini caranya seperti ini. Eh, kita pertama kali menentukan nilai ininya ya, kondisi air tanahnya dulu. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai ininya ya. Kita hitung, ini C, ini sudut gesek dalam, sama tinggi lerengnya, dan ini gamma ya, density, ini sudut gesek dalam. Setelah ketemu, misalnya di sini, baru kita tarik ke sini, ini eh, kemiringan lereng atau slope ya. Ini slope-nya, misalnya ini di sekian derajat, kemudian ditariklah sampai di sini ke kanan dan ke kiri. Ini FK, cara menghitung FK. Jadi ada dua cara menghitung FK di sini. Nah, bisa ambil dari sini atau yang di sini. Ambil yang paling kecil biasanya. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Contoh soalnya nanti bisa dipelajari ya di dalam slide ini. Ini contohnya dengan menggunakan software seperti ini. Jadi kita nggak perlu perhitungan lagi. Kita hanya tinggal memasukkan atau input parameter dalam software. Kemudian kita running dan akan didapatkan hasil FK yang seperti ini. Gitu. Nah, yang ini metode elemen hingga atau pakai PES2 ya. Kalau yang tadi ini dengan menggunakan slide atau elemen hingga, limit equilibrium. Kalau yang ini dengan elemen hingga atau finite element, ini menggunakan slide PES2 ya. Biasanya digunakan di terowongan atau di tambang-tambang mineral. Biasanya pakai PES2 gitu. Demikian pemaparan materi dari saya. Eh, Mungkin udah sampai di akhir paparan ya. Mungkin nanti kurang dan lebihnya saya mohon maaf agak cepat waktunya karena waktunya terbatas ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu didiskusikan lagi sih. Nanti kita pakai lewat diskusi di pertanyaan aja ya. Silakan Mbak Ella. Baiklah, terima kasih sebelumnya Pak atas pemaparan materinya. Berikut, karena sudah ada rekan-rekan yang mengaktifkan fitur raise hand, saya persilakan untuk Saudara Simanjuntak Sutrisman untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak. Eh, Terima kasih juga Pak Priambudi, materinya Ya, bagus sekali. Saya izin bertanya Pak, nama saya Sutrisman Simanjuntak. Dalam ya, prinsip investigasi geologi teknik kan ada beberapa prinsip Pak. Contohnya ya. lebih baik apa yang membedakan strike type antara Morkolom, Hook Brown, dan Generalized Hook Brown. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin saya jawab ya. Tadi sih sebenarnya sudah hampir sama ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya Pak Mas Andi ya kalau nggak salah ya. Jadi penentuan untuk strength type-nya tadi biasanya kalau yang di more column itu kebanyakan kalau dipakai di tambang atau di lereng yang tidak terlalu banyak bidang diskontinu ya. Jadi yang masih batuan berupa batuan-batuan utuh dan kebanyakan di tambang-tambang batu bara, Pak Simanjuntak. Jadi jika ada tambang batu bara di mana di situ mungkin masuk ke dalam eh, geologi sederhana dan sampai ke moderat ya. Jadi bisa kita pakai eh,
kriteria keruntuhan more column, karena itu yang paling mudah biasanya ya, karena data-data bisa kita ambil langsung dari lapangan ke laboratorium, hasilnya bisa langsung kita gunakan di software seperti itu ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga jika kita mau mengupgrade ya atau mengkalibrasi lereng juga sudah terbuka, kita bisa juga menggunakan metode kriteria Moore-Column apa generalized Hawk and Brown di situ. Jadi kita bisa plotkan hasil mapping kita, nilai GSI mungkin kok ada perbedaan nih dari data lab dengan di lapangan. Kita bisa kalibrasi dengan menggunakan perkiraan nilai GSI atau nilai-nilai yang ada atau kita hasilkan dari hasil mapping gitu Pak Simanjuntak. Jadi kita bisa kalibrasi dan kita reanalisa lagi di software dengan menggunakan kriteria Hook and Brown seperti itu. Jadi jika kita di tambang mineral atau tambang-tambang bawah tanah, ketika di situ sangat banyak apa namanya bidang kekar ya atau bidang discontinue, kita bisa menggunakan kriteria yang generalized Hook and Brown itu lebih tepat sih, bisa dikatakan seperti itu Pak Simanjuntak gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi Pak, boleh Pak? Iya silakan. Kalau kita analisis geoteknya, terutama analisis stabilitas lereng, kalau kita pakai LEM, limit equilibrium method, itu baiknya strength type-nya pakai yang mana Pak ya? Makasih Pak. Ya, baik. Jadi di LEM itu ada beberapa strength type juga sih Pak Simanjuntak. Itu tergantung dari kebutuhan kita dan kebutuhan kebutuhan data atau keberadaan data kita ya. Jadi data kita mempunyai data yang misalnya data general gitu bisa kita combine juga, apakah bisa more column ataupun pakai Hook and Brown. Jadi saya biasanya combine juga sih Pak Simanjuntak. Jadi ada beberapa yang saya masih tetap pakai more column, terus kemudian ada beberapa material yang saya harus update ketika saya mapping di lapangan, kok ini agak ada anomali, jadi saya menggunakan nilai-nilai GSI hasil mapping saya dari lapangan, saya tuangkan ke dalam satu material tertentu dengan kriteria keruntuhan di Hook and Brown seperti itu. Jadi bisa kita combine sih Pak dengan software LEM ya seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti tergantung kelengkapan data dan medannya Pak ya? Seperti itu Pak ya? Betul Pak Simanjuntak. Jadi terima kasih Pak jawabannya ya, Pak. Selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya, ada lagi? Baiklah, untuk berikutnya dipersilakan untuk Saudara Septian Adi Cahya untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan untuk rekan-rekan yang telah mengirimkan pertanyaan melalui direct message akan disampaikan nanti ketika sudah tidak ada yang mengajukan raise hand lagi. Baiklah, dipersilakan untuk Pak Septian. Ya, terima kasih Ibu ya sebelumnya. Saya sedikit aja Pak mau tanya terkait pemboran geoteknik. Ya, misalnya terjadi case seperti ini Pak, kan nggak semua tambang itu kan punya data pemboran ya yang relatif banyak atau komplit ya. Apalagi tambang-tambang koridor ya, yang tambang-tambang haji. Nah, jika terjadi misalnya dalam suatu daerah itu hanya satu pemboran, tapi dia memiliki nilai kohesi nih, misalnya di area tersebut relatif sandstone semua misalnya, itu ada nilai 5 kohesi, tapi dia apakah bisa mewakili dari area-area lainnya Pak? Dari nilai 5 kohesi yang ada tersebut di misalnya satu material aja, sandstone, itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Biasanya kan open project sih kalau yang di koridor gitu, dia pemborannya nggak sedetail tambang-tambang yang baik. Ya begitu sih Pak case-nya. Yang kedua mungkin kalau diizinkan pada saat analisa ini mungkin agak keluar dari ini ya, pengambilan data geoteknik. Pada saat analisa di slide itu kan kita ada pilihan sirkular dan non sirkular ya. Di non sirkular sendiri itu kan ada yang auto refine sama block search. Nah itu kapan sih Pak kita pakai yang sirkular dan non sirkularnya itu sih Pak Adit? Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Septian ya tadi ya Pak. Ya, mungkin untuk data
koesi tadi yang dipunyai dari satu lubang bor atau dari sampel apa ya Pak ya? Iya, misalnya terjadi misal dari 100 hektar, tapi kita cuma punya satu data lubang bor. Nah, di dalam satu lubang bor itu ya. ada Ya. data 5 koesi, misalnya 5 Ya. koesi, ya itu Pak, misalnya seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau kasusnya seperti itu sih seharusnya ada beberapa litologi lagi ya. Mungkin biasanya kalau batu bara kan tidak hanya di sandstone ya, jadi ada di clay ya, ada clay dan ada siltstone biasanya ya. Nah, jika itu nggak ada, kita agak susah menentukan nilai-nilai litologi yang tidak tercapture ke dalam material propertiesnya ya. Jadi bisa kita gunakan data general tadi pakai kriteria apa ini kelongsoran yang Hook and Brown ya. Jadi kita bisa pakai data-data GSI atau data UCS yang mungkin umum berada di tambang-tambang batu bara. Jadi misalnya clay-nya tidak ada, jadi kita ini dari hasil mapping kemungkinan nilai GSI-nya sekian nih, terus nilai UCS-nya sekian gitu, kita bisa masukkan ke dalam situ Pak. Kemudian untuk yang sand tadi bisa kita pakai Pak. Misalkan hanya ada satu lubang bor, itu nanti bisa 5 data tadi bisa distatistikkan berapa rata-ratanya, berapa eh, besar simpangan apa standar deviasinya. Jika standar deviasinya terlalu besar, mungkin sih saran saya naikkan nilai FK-nya sih Pak. Jadi untuk buffer ininya, buffer nilai faktor keamanannya sih. Jadi karena ketidaklengkapan data tersebut bisa kita cover ke dalam satu nilai FK yang lebih tinggi dibanding kalau kita mempunyai data yang lebih lengkap seperti itu Pak Septian. Terus yang kedua tadi apa ya Pak mungkin? Ya, terima kasih sangat menjawab sih Pak. Berarti kan untuk Ya. Menanggulanginya ya. Ya, tadi yang saya tanyakan maksudnya kalau sandstone ada, claystone ada, tapi dalam satu lubang ya sudah terjawab sih bahwa karena nggak komplit kan berarti standar FK kita jadi kita naikkan gitu. Ya betul Pak, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak atas Jadi, jawabannya. baik sama-sama Pak. Ya, yang kedua tadi tuh ini case seperti circular dan non sirkular ya. Ya, baik. Untuk penentuan itu biasanya sih lebih kita pelajari dulu ya perilaku dari lereng itu. Kemungkinan longsor yang akan terjadi apakah dia sirkular atau non sirkular. Jadi kebanyakan kalau materialnya di batu bara ya, batu bara itu lebih banyak sirkular. Jadi kalau saya sih untuk di high wall ya, mungkin kalau batu bara ya, kasusnya batu bara ya, high wall dan side wall itu lebih banyak di sirkular.